bikin bahan bakunya tuh berapa jam tuh Mbak prosesnya? Saya kalau buat cendolnya sendiri, saya sejak memblender pandan karena buat airnya yang diambil sari air itu warnanya hijau. Terus buat cendolnya itu tapi 1 jam. Kalau proses buat santan itu nggak sampai setengah jam sudah selesai. Itu tahan berapa lama Mbak? Saya berhubung pakai pewarna alami dan nggak kecampur dengan bahan yang kimia-kimia seperti itu. Jadi saya sampai 3 hari pun enggak. Sama santannya juga? Enggak, kalau santan saya tidak berani menampung. Karena santan saya hanya bisa buat sehari makan. Kalau cendol kalau semua masih sisa, saya bersih, terus saya jual lagi cuma bisa tahan 2 hari. Karena kan sudah dicampur dengan santan. Tapi kalau belum dicampur apa-apa, saya 3 hari berpindah. Asal masuk di kulkas dan masuk di freezer nanti nggak jadi nanti. Ini dengan Mbak siapa ini? Saya. Asalnya dari mana? Saya aslinya Jogja, cuma dapat suami orang Banjarnegara. Udah berapa lama nih Mbak jualan? 1 tahun di sini. Tapi kalau yang di pusat sudah sejak tahun 2016. Ini menunya apa aja nih Mbak? Ini ada dawet nangka, dawet tape ketan, dawet original, sama dawet duriannya yang menyusul kalau pas musim durian. Berarti dari awal itu udah jualan di sini ya Pak? Iya. Apa sebelumnya pindah tempat atau? Awalan baru 1 pusat doang, tapi yang di Jalan Raya Tajem di sini cuma cabangnya 2. Oh, itu ada berapa cabang tuh Mbak? Sementara baru 1. Oh gitu. Cuman di sini ya? Iya. Itu menu paling best seller tuh apa Mbak? Saya nangka. Nah, awal-awal jualan tuh antusiasnya gimana tuh Mbak pembelinya? Rame, langsung Ya, kita rame harus atau telaten dulu, sabar dulu nyari pelanggan, lama-lama berjalan, alhamdulillah sudah normal lagi. Oh iya. Pembelinya tuh dari apa aja? Pembelinya. Ini mahasiswa banyak banget, apalagi mahasiswa Mikom itu banyak juga karena berhubung ke kampus juga. Itu harganya berapa aja tuh Mbak? Harganya mulai dari 5.000, itu dapat original, Sampai sama tape ketan 6.000-an, yang durian saya 8.000. kesusahannya ketika cari bahan. Saya bahannya yang paling susah pandan sih, karena Malah pandan ya? ya menggunakan pewarna alami dari pandan. Kalau durian itu enggak ya? Kalau durian itu bahan toppingnya jadi ya itu bisa jadi buat kesulitan mencari bahan, dan kalau enggak musim juga harga semakin tinggi. Kalau pas musim kan masih bisa jangkau buat mahasiswa. Itu ada toppingnya juga Mbak? Iya, toppingnya itu nangka, tape ketan, sama durian. Ngaruh nggak ketika cuaca apa? Ya, cuaca sangat ngaruh. Tapi kalau saya mending cuaca agak redup, kan nggak panas banget. Kalau panas banget itu malah pembeli jarang pada keluar rumah. Waktu jualan itu ada kendala nggak soal harga bahan baku atau sampai sekarang kan barang-barang mahal? Saya juga sekarang mau naikin bingung, karena apa, nanti kalau pelanggan saya pergi, penghasilan saya menurun, karena bahan baku naik, lebih baik saya kurangin porsinya. Pernah cekcok sama penjualan nggak? Apa? Ya, saya sempat sebelum saya kasih topping itu, saya awalan itu cuma pakai dawet nangka sama dawet original. Berhubung sebelah utara itu dia cendol durian, dan itu waktu musim durian, saya sempat kaget juga, saya nambah topping lagi pakai durian. Ternyata malah saya tetap nggak menurun walaupun ada persaingan, malah saya semakin ramah. Soalnya dulu itu yang cendol durian aja harganya separuhnya dari saya. Walaupun saya sama-sama jualan. Iya, sama-sama jualannya. Cuma saya itu kalau durian saya makainya sekalian sama bijinya. Kan Iya. Saya peminatnya banyak yang sekalian sama isinya, walaupun cuma dikasih 1, tapi cita rasanya masih kurang.
Bukanya dari jam berapa, Mbak? Saya Sampai jam? dari jam 9 sampai jam 4. Bahan bakunya apa aja? Es batu. Es batu, Terus? gula, sama tepung yang buat cendol, sama kelapa parut. Itu es batunya bawa berapa kilo, Mbak? Kalau yang di pusat itu, saya beli buat 2 lokasi, setiap harinya 20.000. Saya nggak pakai es batu yang kristal, saya makanya es batu yang masih dipukul itu. Dawetnya itu bawa berapa kilo? Saya buka 2, jadi saya proses pembuatannya 2,5 kilo. Oh gitu. Nanti dibagi 2. Tapi saya cuma bawanya dikit. Santannya dari ini air matang juga. Saya kelapa itu belinya sampai 3 kilo buat 2 lapak loh. Sehari per Iya. hari. Seharinya saya habis 3 kilo. Gulanya juga. Kalau gula itu tergantung harinya ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu saya biasanya Gula Jawa. Iya. Kalau buat 2 lokasi itu sampai 8 kilo. Kalau ini hari Sabtu sama Minggu. Kalau hari biasa yang bawa 5 itu sudah. Masih ingat nggak, Mbak? Awal mula jualan itu laku berapa porsi? Awalan itu saya tuh emang kalau hari pertama kan orang makin penasaran itu lumayan itu sudah sampai 200.000 itu sudah dapat. Cuma semakin hari itu emang menurun karena kita waktu itu tahunnya ini di tahun pandemi. Oh, Di tahun pandemi itu sudah buka di depan ahas, bukan di rumah, jadi rumah itu sudah jualan di sana. Cuma berhubung sekarang sudah dijadiin Indomaret, saya pindah lagi ke sini jadi baru 1 tahun ini. Tapi pembeli mayoritas pada kaget karena kita pindah lokasi. Benar atau enggaknya yang dari di sana. Jualan dulu orang tua saya, karena orang tua saya kan waktu pandemi semua sekolah itu kan pada libur. Terus saya ikut kegiatan jualan dawet di sini. modalnya berapa, Mbak, dulu, Mbak? Modal. Saya sekalian 2 itu ya Mbak, 2 keranjang buat sama cabang itu saya hitung 6 juta itu masih kurang ya, paling 8 juta lah, 6 sampai 8 juta. Udah sama gerobaknya? Iya, soalnya keranjangnya sendiri aja sudah 1 juta kembalian 8.000. Buat sendiri? Itu keranjangnya saya pesen dari Banjarnegara. Oh, jauh ya? Iya. Kalau sekarang itu perharinya porsinya berapa lakunya? Saya bawa 30 porsi. Kemarin 30. saya habis jam 2 apa ya? Kemarin hari Jumat. Berapa jam berarti? Saya cuma kemarin sampai jam 1 apa ya? Udah habis. Dari jam 9. Dari jam 9. Oh, alhamdulillah. Nggak tentu juga sih mana namanya orang jualan. Omsetnya berapa tuh, Mbak? Kalau hari sekarang ini? Kalau hari biasa itu bersih itu 300 pasti dapat. Kalau Sabtu Minggu, kalau buka 2 itu nanti di total ya 800 sudah. Masih kotor, tapi nanti paling bersih-bersihnya 400-an atau 450. Saya separuh sendiri. Selama jualan tuh omset paling tertinggi berapa tuh, Mbak? Saya seharinya. Kalau 28 ya, kalau 1 lapak soalnya kan beda-beda, kadang cuma saya kumpulin 1 itu sampai 900. Oh, alhamdulillah. 900 lebih dikit. Keluarga, teman, itu pernah sempat ada bulian nggak waktu jualan? Mentalnya itu. Pernah dapat bulian? Pernah, Gimana saya itu? tuh kan saya pikir emang saya orangnya gengsi ya. Saya juga nggak mau kalau suruh jualan. Tapi semenjak saya tahu hasilnya, dan ternyata malah lebih mencukupi daripada yang gaji per bulan. Kalau bagi saya, itu sudah saya punya bertekad buat jualan. Dulunya saya tuh sempat orang aku istilahnya lulusan sampai tinggi kok cuma jualannya cuma dawet. Saya juga berpikir seperti itu. Tapi saudara juga bilang dulu kalau itu nggak usah sekolah sampai tinggi-tinggi. Tapi setelah itu saya mending jadi pengusaha malah lebih. Dulu Mbaknya mahasiswi? Iya. Di mana tuh? Saya dulu di UST punyanya Ki Hajar Dewantara. Sarjana Wiata Mahasiswa. Saya sudah. Kenapa tuh Mbak milih jualan? Saya sementara jualan dulu karena saya mau ngembangin usaha dulu. Nanti kalau usaha semakin sudah berjalan bisa sendiri, nanti saya baru melamar-lamar. Pernah sempat putus asa nggak?
Ya waktu pandemi itu saya sempat putus asa karena di awal pandemi 2 minggu jalanan itu nggak boleh ada orang yang berjualan di sekitar jalan. Nah saya libur 2 minggu aja buat makan sampai menghabiskan 1,5 juta. Ya ampun. Saya itu Kenapa milih es dawet, Mbak? karena skill suami saya sudah sejak dulu di es dawet. Zaman COVID tuh kendalanya apa, Mbak? Itu penghasilan menurun. Menurun sampai drastis atau Enggak, alhamdulillah menurunnya tuh ya nggak sampai turun banget. Heeh. Ya emang itu kendala saya itu waktu awal COVID 2 minggu saya nggak jualan, sudah menghabiskan uang sampai 1 jutaan itu, saya bingung mau ngapain juga. Terus tapi kalau saya nggak jualan, saya nggak punya aktivitas buat jualan, semakin lama saya menghabiskan uang tabungan. Sama aja Iya. nggak ada pemasukan, malah saya rugi sendiri. Iya. Jatuhnya malah bangkrut takut. Apa yang membuat Mbaknya itu bertahan jualan es dawetnya ini? Saya membawanya dikit-dikit. Saya bawa dikit-dikit, nanti perlahan kan, nanti kalau sudah berjalan naik habis, terus saya baru menambah pembuatannya lagi. Itu apa tuh Mbak yang bikin Mbaknya semangat berjualan itu? Dari ini kebutuhan sih Mbak, Iya. kebutuhan semakin naik, kalau apa-apa tidak menggunakan uang, kita juga tidak bisa hidup. Dulu kerja atau udah langsung jualan? Saya sejak itu tuh sudah jualan langsung, karena skill suami saya kan sudah emang merantau di Jogja sejak tahun 2016. Dan terus saya lulus itu juga 2018 apa ya itu. Terus saya langsung punya nekat nikah, habis nikah terus saya buka usaha sendiri pakai skill suami saya sampai sekarang. Oh, berarti langsung jualan gitu ya? Iya, karena sudah punya pasarannya emang belum jualan. Bisa terinspirasi dapat jualan dawet itu dari siapa Mbak? Dari mana? Suami saya kan sudah merantau sampai mana-mana, itu juga dia dagangnya cuma dagang es dawet. Jadi saya ngikutin juga suami, daripada saya bingung. Saya kalau menerusin jualan usaha bapak saya yang bakso bisa, tapi itu modalnya sangatlah besar. Sewa tempatnya aja nggak murah. Ya nanti kalau setahun jadi, kan biasanya orang jualan usaha itu kan setahun belum tentu jadi. Jadi mentalnya harus benar-benar kuat. Lebih baik saya usaha ke es dawet, walaupun modalnya besar tapi tidak terlalu besar. Iya. Saya seperti ini. Hambatannya apa Mbak ketika jualan? Cuaca sih Mbak. Cuaca sama saya itu tergantung ya cuaca itu. Soalnya pas semakin kita panas banget, itu malah orang kan pada malas keluar. Terus malas mampir juga karena tempat saya nggak teduh. Tapi kalau yang di pusat itu dia bisa teduh karena dia di bawah pohon. Jadi walaupun panas seperti apa, karena tetap laku. Beda sama yang di Jakarta. Kalau faktor ketika nyari tempat itu apa aja tuh Mbak yang diperlukan? Saya kalau nyari tempat itu pandangan jalannya dulu ya. Iya. Jalan aksesnya itu tuh ramai apa sepinya, terus lokasinya itu bisa buat tempat parkir enggak. Tapi kalau saya di sini, saya sekalian bisa ngomong anak saya, jadi saya nyari lokasi yang lebih dekat. Sebenarnya saya tuh pengen buka lagi, tapi mungkin insya Allah bulan puasa gitu, saya rilis keranjang dawet yang ketiga. Sebelum puasa itu mau buka sekarang arah ke stadion. Di stadion sana ya? Arah ke sana. Tapi kalau di stadionnya saya kurang minat, karena orang kalau sudah di stadion nyari buat bukber itu buka bersama itu biasanya dia bingung mau nyari makanan apa, jadi saya nyari sebelum stadion. Keinginan apa aja yang udah terpenuhi nih ketika udah tahu hasil dari usaha Ini yang saya baru raih ya. Dulu Saya karena berlomba-lomba menabung buat beli rumah dulu ya, cari tanah. Jadi saya kemarin tahun ini saya menurunkan motor langsung cash, itu penghargaan saya.
dari hasil jualan ini. Terus apa lagi? Ya sama kebutuhan semakin terpenuhi, kita mau kemana aja bisa. Makanya saya sekarang apa istilahnya menikmati hidup benar, karena apa baru ngerasain Alhamdulillah. hidupnya ini saya baru masih berlomba-lomba buat nabung beli rumah dulu. Semoga besok Ya, bisa kesampaian. saya mau nyari tanah dulu aja karena tanah lebih murah dibanding rumah jadi. Heeh. Berarti keinginan yang belum terwujud tuh beli rumah itu. Sama apa lagi, Mbak? Ya cuma rumah dulu ya yang utama, nanti kalau saya sudah punya rumah sendiri saya buat ngembangin usaha kan semakin enak. Terus nanti kalau uang sudah terkumpul siapa tahu bisa beli kendaraan lagi, soalnya saya sering mendapatkan pesanan. Saya itu sudah mendapatkan pesanan dari Gus Miftah. Dari Gus Miftah itu saya total 1.200 Masya itu Allah. digunain buat artis Juragan 99 yang dari Malang itu loh Mbak. Itu buat buka bersama di tahun kemarin. Kalau tahun ini kemarin nggak pesen karena ini apa pesertanya buat buka bersama mintanya minum susu murni, jadi saya nggak bisa memenuhi. Iya, Jadi saya cuma spesialis dawet gula. aku berapa porsi itu, Mbak? Saya waktu di Gus Miftah itu pesanannya 1.200. Oh. Saya 3 hari tidak cukup. Heeh. Saya sejak hari Kamis itu saya sudah proses menyiapkan bahan, Jumat proses rebus gula, terus Sabtu itu mulai pengumpulan alat-alat yang saya perluin karena nggak mungkin alat saya cuma segitu. Terus ini kendala saya di sealer, di cup sealer, dia mintanya mesin press tutupnya, dan itu saya baru punya 1, belum punya 2, jadi kalau pesanan banyak saya kewalahan. Apa lama ya Iya. buatnya? Saya alhamdulillah selama jualan di sini walaupun dilihat orang seperti nggak laku, tapi pesanan itu selalu ada. Jangan lihat dari depannya Ini berarti. besok saya hari Minggu pesanan cendol 20 kilo. Itu pun Iya. jam 6 harus sudah sampai di lokasi. Alhamdulillah. Iya, makasih. Saya tahu bulan ini sudah ada 3. Kemarin awal bulan di Bantul itu saya pesanan dapat uang 600.000 buat acara siraman manten. Dan resepsinya di pendoponya Soimah itu. Yang daerah Jalan Bantul itu loh, Bantul apa itu, pendopo apa itu. Tapi soimahnya Saya nggak lihat. itu yang pesen berarti soimah atau Bukan. orang lain ya? Itu tuh orang lain, tapi dia mengadakan resepsi di Pendoponya dipakai aja. Iya. Pendoponya 2. Terus yang besok hari Minggu 20 porsi 20 kilo. Yang hari ini hari Kamis tanggal 26 itu saya pesanan 75 cup. Ya, alhamdulillah walaupun dikit-dikit masuk lah. Ini terakhir nih Mbak, tipsnya buat teman-teman yang mulai usaha sama yang masih merintisnya apa nih? Intinya sahabat sama telaten, kalau pembeli jangan patah semangat karena orang berjualan sekarang lebih banyak daripada pembeli. Terima kasih ya Mbak informasinya. Semoga kedepannya tambah sukses, tambah maju terus. Amin. Makasih ya, sehat-sehat terus. Ya. Semoga keluarganya diberi kesehatan. Terima kasih Mbak.